2025 menjadi momentum penting dalam penguatan literasi nasional. Melalui pemanfaatan dana alokasi khusus non-fisik 2025, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan. Salah satu prioritasnya adalah pengembangan literasi untuk semua. Semua gerakan literasi yang inklusif, inovatif, dan inspiratif. Literasi bukan hanya hak, tetapi kebutuhan mendasar setiap warga negara. Oleh karena itu, literasi inklusif menjadi pondasi utama. Program yang didukung oleh dana alokasi khusus non-fisik 2025 diarahkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Di Bangka sendiri perkembangan kopi sekarang sudah mulai naik ya, tapi kalau zaman dulu memang agak susah untuk mendapatkan informasi tentang kopi. Jadi memang seperti YouTube, sosial media, dan sebagainya itu menjadi salah satu jendela kami untuk mulai belajar tentang kopi itu sendiri. Saya mulai mendalami kopi atau mulai mau mempelajari kopi itu kurang lebih di tahun 2012. Waktu itu saya lagi jalan-jalan di Palembang, kemudian ketemu satu warung kopi yang unik. Dan saya nyobain yang namanya dulu V60. Dan itu adalah awal mula saya mulai menyukai dan mulai terbuka, rupanya kopi itu nggak itu-itu aja. Dari rasa penasaran itu akhirnya ketika pulang ke Bangka lagi saya coba untuk ngulik, belajar, entah itu dari YouTube atau dari sosial media, dari buku-buku, dan bahkan ke teman-teman para pecinta kopi yang menjadi fondasi saya akhirnya membuka kedai ini. Namun, inklusivitas saja tidak cukup. Kita hidup di era yang terus berubah. Maka dari itu, literasi harus inovatif, mengembangkan pendekatan baru, memanfaatkan teknologi, dan mengintegritaskan berbagai media pembelajaran digital melalui pelatihan, penyediaan bahan bacaan bermutu, dan kolaborasi lintas sektor. Dana alokasi khusus non-fisik 2025 mendorong terciptanya ruang belajar yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi dari peluang itu kami melihat sebuah masalah dan sebuah solusi. Masalahnya adalah seperti ini. Banyak pecinta kopi tapi mereka mungkin pengen rasa yang lebih custom untuk mereka. Maka dari itu kami mulai membuka Enjoy Coffee ini, di mana kita menggunakan mobil dan kita bisa meracik langsung di situ sesuai dengan keinginan orang itu sendiri. Ya, perjalanan berjualan di pinggir jalan itu ya tidak ada yang gampang ya. Cuaca, kadang mungkin lokasinya tidak sesuai dengan keputusan pemerintahan kota, jadi kita harus geser ke sini, geser ke situ, dan lain sebagainya. Tantangannya sangat luar biasa. Setahun kita berjalan di pinggir jalan jualan, alhamdulillah sudah banyak peminatnya, dan banyak juga yang dari situ pesan-pesan ke kami, alhamdulillah. Dan goalsnya ketika memang kita berpikir harusnya sekarang kita akan naik level, memberikan rasa kopi yang lebih wow untuk mereka, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuka kedai kecil ini. Dan yang paling penting, literasi harus inspiratif. Literasi yang baik mampu membentuk karakter, membangkitkan semangat belajar sepanjang hayat, dan membuka jalan bagi perubahan positif di masyarakat. Melalui cerita, kegiatan membaca, menulis, berdiskusi, dan berekspresi, masyarakat diajak tidak hanya menjadi pembaca pasif, tetapi juga pencipta makna. Dana alokasi khusus non-fisik 2025 bukan sekedar anggaran, tapi investasi jangka panjang untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas, inklusif, dan siap menghadapi tantangan global. Literasi untuk semua adalah pintu menuju masa depan yang lebih cerah, di mana setiap orang tanpa terkecuali punya ruang untuk tumbuh, belajar, dan memberi makna. Sekarang ini zaman makin maju, kesempatan makin luas sekali, dan cara belajar itu sudah berbeda-beda.
kita bisa memanfaatkan banyak hal, terlebih dari sosial media, apapun itu, selain buku bahkan, untuk mendapatkan pengetahuan apapun yang ada saat ini. Jadi jangan capek untuk belajar dari manapun, kapanpun. Jadi buat kaum mageran, stop mager-mager aja, cari informasi lebih banyak dan kembangkan diri. Literasi adalah hak semua orang. Saatnya bergerak bersama.